Tahap ketiganya baru retail, shopping mall, dan yang jual beli yang sifatnya hilir mudik, orang keluar masuknya silih berganti dan seterusnya. Nah, nanti kepada toko-toko retail atau mall yang diizinkan, satu, wajib menyiapkan surat pernyataan bahwa kami memahami peraturan protokol kesehatan di AKB ini, kan begitu ya. Kalau kami melanggar, kami siap disanksi, dan kami menitipkan satu orang sebagai gugus tugas di toko itu. Jadi nanti kalau ada polisi merazia, dia akan nanya mana surat pernyataan dan siapa yang jadi gugus tugas di sebuah mall ini yang mengatur menjadi manajer penanganan COVID di mallnya dan seterusnya. Nah, ini pola-pola ini akan dilakukan. Jadi artinya tidak gurung-gusuh, tidak buru-buru, bertahap, tetap waspada, termasuk misalkan Pak pariwisata bagaimana di zona yang biru. Kalau di zona kuning tutup, kalau di zona biru boleh buka tapi individual turis. Jadi wisatawan yang datang sendiri. Dia hiking, jadi wisata keluarga belum boleh dulu di tahap 1. Pak, bagaimana dengan urusan pendidikan, pesantren, sekolah? Khusus untuk sekolah, itu belum boleh sama sekali walaupun sudah zona biru, karena kami akan meneliti lebih mendalam, karena jumlahnya jutaan, ini anak-anak harus paling utama, kita utamakan keselamatannya. Jadi dari pentahapan AKB ini, sekolah itu mungkin terakhir. Sampai kami betul-betul yakin tidak ada ancaman luar biasa, baru wacana sekolah kembali itu mungkin di terakhir, tidak di sekarang. Saya kira itu, kemudian kami akan melakukan pengetatan pengawasan, kami akan merilis ambulan-ambulan yang di dalamnya ada alat rapid test. Jadi di 60% wilayah yang AKB akan hadir mobil-mobil ambulan yang nanti member-member ke toko, ke mall, ke kerumunan kan, untuk melakukan tes. Inilah cara kami memastikan apakah yang namanya AKB ini jangan sampai menghilangkan kewaspadaan. Nah, berita baiknya di Jawa Barat bulan depan produk-produk testingnya bisa buatan Jawa Barat, tidak perlu impor lagi. Jadi PCR produksi Bio Farma sudah tersedia, alat rapid test yang berkualitas buatan ITB Unpad juga sudah tersedia walaupun terbatas. Dan jangan kaget kalau nanti angka-angkanya ternyata kurang baik, maka kami akan melakukan PSBB pengetatan lagi. Jadi saya bilang tadi kepada wali kota bupati, jangan senang dulu ya. Kalau tidak waspada, kalau tidak bertahap, tiba-tiba biru ke kuning, kuning ke merah, kan begitu ya. Maka dijaga perbatasan, dijaga kedisiplinan dan lain-lain. Dan terakhir dari saya, kepada yang sudah siap di tanggal 1 Juni hari Senin silahkan, kepada yang belum siap jangan dipaksakan mengikuti kesiapan sosial politik di wilayah masing-masing. Dan polisi sesuai arahan Pak Jokowi, Presiden akan mengawal selama 14 hari AKB ini, adaptasi kebiasaan baru. Ada 21.000 yang petugas, 17.000 dari kepolisian, dan sekitar 4.000 dari TNI yang akan mengawal. Beliau-beliau sudah menyiapkan gugus tugas. Jadi selama AKB di 60% wilayah Jawa Barat, jangan kaget nanti ada polisi TNI di dalam mall, kira-kira gitu ya. TNI Polri nempel di acara sosial atau di acara ibadah semata-mata ingin memastikan 3 hal, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, itu terlaksana. Jepang itu berhasil kasusnya turun karena pakai masker menurut ilmiahnya. Nomor satunya bukan cuci tangan, tapi ternyata pakai masker yang paling berhasil menurunkan. Korea Selatan juga sama dan lain sebagainya. Saya kira mudah-mudahan semua ini sudah bisa kami jawab bahwa 60% memulai new normal, AKB, 40% melanjutkan PSBB parsial dengan 2 waktu, Bodebek 4 Juni, 7 lainnya di tanggal 12 Juni. Mudah-mudahan informasi ini clear, kami proporsional, berdasarkan keilmiahan, kami tetap waspada, dan kami tetap bertahap, dan kami himbau sekali lagi, warga untuk perlahan-lahan tidak melakukan euforia itu, titip kepada Pak Kapolda, jangan sampai ada warga yang salah menafsirkan apa yang kami niatkan ini, sehingga ada tindakan-tindakan yang merusak
kemajuan gugus tugas Provinsi Jawa Barat dalam penanggulangan COVID. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Kalau masih ada pertanyaan silahkan. Cukup. Saya Wilam dari CNN, Pak Ridwan Kamil. Ingin menanyakan tentang tes masker. Baik pemirsa, baru saja kita saksikan pernyataan pers yang disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait dengan perpanjangan PSBB di Jawa Barat. Pemirsa, meski saat ini Indonesia sedang menghadapi pandemi COVID-19, Presiden instruksikan agenda-agenda strategis nasional masih tetap harus dilanjutkan. Ditambah lagi, Indonesia saat ini juga tengah mempersiapkan tatanan kenormalan baru atau new normal. Presiden Joko Widodo Jumat pagi meminta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju memprioritaskan agenda strategis nasional di bidang ekonomi, pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kesehatan. Meski saat ini Indonesia sedang menghadapi pandemi COVID-19, agenda-agenda strategis nasional masih tetap harus dilanjutkan. Hari ini kita akan evaluasi proyek strategis nasional untuk pemulihan ekonomi kita karena dampak COVID. Yang pertama, walaupun saat ini kita tengah menghadapi pandemi, tapi agenda strategis yang sangat penting bagi bangsa dan negara kita, yang menjadi prioritas bagi kepentingan nasional, tidak boleh berhenti dan tetap harus kita lanjutkan. Untuk memulihkan ekonomi di masa pandemi ini, pemerintah berencana mempersiapkan tatanan kenormalan baru atau new normal. Masyarakat diminta untuk beradaptasi dengan situasi di masa pandemi COVID-19 selama vaksin belum ditemukan. Rencananya pemerintah akan memulai fase normal baru pada 1 Juni mendatang untuk pemulihan ekonomi dengan membuka kembali operasional sektor industri dan jasa. Sementara untuk mal, pasar, dan toko diperbolehkan buka kembali pada 8 Juni. Diikuti dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah pada 15 Juni 2020. Selanjutnya, kegiatan wisata akan kembali beroperasi dengan pembatasan dan protokol kesehatan yang ketat. Diharapkan pada Agustus mendatang, seluruh kegiatan ekonomi akan kembali berjalan. Harapannya dalam waktu singkat Indonesia bisa segera keluar dari resesi perekonomian yang disebabkan oleh COVID-19. Pemirsa, fase new normal akan dibarengi dengan sejumlah aktivitas ekonomi termasuk membuka kembali sekolah yang lama diliburkan. Ya, namun kekhawatiran muncul soal keselamatan anak-anak yang rawan terpapar COVID-19. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan kegiatan belajar mengajar akan dimulai jika kondisi ibu kota sudah aman dari COVID-19. Tahun ajaran baru 2020-2021 di Jakarta akan dimulai pada 13 Juli mendatang. Pelaksanaan belajar mengajar bisa dilakukan di rumah atau di sekolah tergantung perkembangan dari penyebaran COVID-19. Kapan dimulai di sekolah? Apabila situasi kondisi sudah membaik dari penyebaran virus corona. Jadi kalau bila sudah aman. Jadi Bapak Ibu, semua orang tua tidak usah khawatir. Kami pasti mengerti, memahami apa yang menjadi harapan keinginan Bapak Ibu semua. Kemudian juga kami bertanggung jawab atas semua proses pendidikan anak didik kita semua. Dan kami pastikan proses belajar mengajar dimulai nanti apabila situasi kondisi COVID sudah aman, kira-kira begitu. Kapan itu ya kita lihat, apakah bulan Juli, bulan Agustus, atau mungkin nanti di tahun ajaran berikutnya, tahun 2021, itu sangat bergantung pada kepatuhan, ketaatan, dan kedisiplinan kita semua. Namun pemerintah DKI Jakarta diminta tidak boleh gegabah. Berdasarkan data Ikatan Dokter Anak Indonesia, saat ini tercatat 3.324 anak menjadi PDP Corona. 129 diantaranya meninggal dunia. Sementara 584 anak tercatat positif Corona dan 14 pasien anak meninggal akibat Corona. Sementara itu, Kementerian PPA merilis data bahwa anak usia 0 hingga 14 tahun juga rentan terhadap penularan corona. Hal ini sekaligus menggugurkan data bahwa kisaran usia manula menjadi yang paling rentan terhadap penularan corona.
Orang tua murid pun keberatan jika anak-anak dipaksakan masuk sekolah, sementara kondisi belum benar-benar aman. Terus terang tetap rasa khawatir itu tetap ada ya karena melihat anak-anak ini kadang-kadang luapan emosi kan tidak bisa dijaga ya, terus nah itu yang namun sebagai warga kalau kita akan begini terus kita juga terus mau sampai kapan kita nggak tahu ya, memang dalam hal ini kita harus adaptasi ya dengan apa yang namanya menuju ke normal itu tadi. Kondisi aman COVID-19 ditentukan dari sejumlah indikator. Salah satunya, angka penularan virus corona harus di bawah 1. Saat ini tingkat penularan virus corona di DKI Jakarta berada di angka 0,98 dan diharapkan bisa terus menurun. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait rencana pemerintah membuka kembali sekolah dan bagaimana pengaruhnya terhadap anak-anak, sudah bergabung bersama kami Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Seto Mulyadi. Selamat sore, Kak Seto. Iya, selamat sore Mbak April dan Mbak Stefani. Iya. Kak Seto, sebelumnya kami mohon maaf lahir batin Pak, masih dalam suasana Lebaran. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin juga. Iya. Kak Seto, anak-anak termasuk golongan yang disebut rentan terhadap COVID-19. Apakah sudah tepat jika nantinya pada saat tahun ajaran baru dimulai, kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara normal? Iya, saya kira tadi juga sudah dinyatakan oleh para pejabat, Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Gubernur Jawa Barat juga, kemudian juga dari Kementerian PPPA dan sebagainya, bahwa intinya adalah kalau keadaan sudah memungkinkan. Jadi ini juga mohon disampaikan secara luas kepada para orang tua yang sekarang juga banyak yang khawatir, banyak keberatan, membuat protes dan sebagainya kepada para orang tua, bahwa ini sekedar wacana dulu, tetapi belum jadi keputusan. Artinya keputusan baru melihat kondisi di lapangan. Dan memang keadaan berbeda-beda, Mbak April dan Mbak Stefani. Memang kami juga dari LPI juga mengumpulkan pendapat dari para orang tua siswa. Ada sementara yang mengatakan sangat tidak setuju kalau dimulai pada bulan Juli ini misalnya, atau mungkin Agustus kalau keadaan belum aman dari COVID-19. Tapi beberapa ada yang menyampaikan kepada kami di beberapa daerah yang mengatakan bahwa kondisi kami di sini aman, hijau, daerah hijau. Sudah bisa dimungkinkan untuk sekolah karena anak-anak juga ingin sekolah. Jadi sekali lagi pertimbangan utama adalah tentu juga konsultasi dengan satuan gugus tugas dari COVID-19, apakah sudah memungkinkan, sudah aman atau tidak. Itu pun tetap dengan penjagaan dengan sangat ketat. Dengan jaga jarak, dengan pakai masker, dengan cuci tangan, dan sebagainya. Begitu Mbak April dan Mbak Stefani. Baik. Kak Seto, lalu apa yang harus disiapkan orang tua untuk menghadapi kenormalan baru ini, Pak? Karena masih banyak orang tua yang bingung untuk menghadapi kenormalan baru ini. Ya, sebetulnya yang paling penting siapkan adalah membuat anak-anak tenang. Itu dulu. Jadi anak-anak juga jangan dibebani dengan masalah kurikulum, dengan masalah wah nanti terlambat dan sebagainya. Mereka tetaplah sementara ini di rumah dengan tenang, dan kalau ataupun sudah ada kemungkinan untuk masuk sekolah, orang tua juga diberi hak untuk betul-betul mempertimbangkan kondisi putra-putrinya sendiri. Jadi kalau sampai anak-anak juga dibebani dengan kebingungan dengan masuk sekolah atau tidak, seolah ada perbandingan yang masuk sekolah pasti lebih baik atau lebih tidak baik dan sebagainya, anak-anak juga akan bingung dan merasa cemas juga. Jadi sekarang sementara ciptakan suasana yang gembira, yang aman secara psikologis pada putra-putri kita semua. Sehingga mereka pun pemahaman belajarnya bukan sekedar akademik, dengan mengejar target kurikulum saja, tidak. Tapi tadi unsur etika, estetika, mungkin akhlak, mungkin juga masalah kesehatan dan sebagainya yang bisa diberikan sementara sebagai materi pembelajaran di rumah juga tetap dikembangkan dalam suasana yang penuh persahabatan dan keceriaan. Baik.
Itu Iya, yang penting. Baik, Kak Seto, walaupun di wilayah zona hijau misalnya kegiatan belajar mengajar sudah bisa kembali normal, tetap ada protokol kesehatan yang harus dipatuhi. Anda juga menyampaikan tadi, bagaimana kemudian kita orang tua dan pihak sekolah memberikan pemahaman kepada anak-anak, khususnya mungkin yang masih di sekolah dasar ya, untuk bisa mematuhi protokol kesehatan, misalnya menggunakan masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan, dan protokol kesehatan lainnya. Ini bagaimana kita membuat anak-anak bisa memahami protokol ini? Iya, saya kira selama 2 bulan, sekitar 2 bulan lebih ini sudah cukup merupakan kesempatan untuk pembelajaran mengenai menjelang new normal nanti. Bahwa suasananya ya supaya tetap jaga kesehatan, tetap di rumah saja dulu untuk keamanan kita, tetap memakai masker, tetap jaga jarak, tetap selalu rajin cuci tangan dan sebagainya. Jadi pada saat nanti mereka sudah mulai keluar rumah, saya kira pembelajaran 2 bulan ini sudah cukup efektif. Itu yang selalu diulang-ulangi, ditanamkan dengan penuh kemesraan dan persahabatan tadi, dengan anak merasa menjalani itu semua juga dengan ceria. Bukan karena tekanan, bukan karena paksaan dan sebagainya, tapi juga dengan kesadaran dan kegembiraan tadi, begitu. Kak Seto, apakah ada prioritas jenjang sekolah yang diperbolehkan untuk bisa menjalani kenormalan baru ini? Mengingat kalau jenjangnya SD, SMP, SMA mungkin bisa diberitahu, tapi kalau TK atau playgroup agak susah begitu Kak Seto. Mungkin bisa diberi tipsnya atau mungkin apa yang harus dilakukan pemerintah mengenai kebijakan hal ini? Iya, memang yang paling tepat adalah bertahapkan. Ini kan pada new normal awal kan misalnya mall sudah dibuka, beberapa kantor sudah dibuka, ini kan orang dewasa. Yeah. Jadi kedewasaan, kematangan berpikir ini sudah dimiliki oleh orang dewasa. Nah, tahapnya mungkin dimulai dari SMA dulu. Artinya SMA sudah lebih mudah memahami, logikanya sudah berkembang dengan baik dan sebagainya. Lalu bertahap SMP, kemudian SD, nah baru terakhir betul-betul aman, di mana anak-anak kadang sulit agak terkendali misalnya, ya akhirnya yang terakhir adalah usia TK maupun kelompok bermain atau PAUD, di mana kondisi sudah betul-betul aman dan dinyatakan dengan tegas oleh Satgas gugus tugas COVID-19 tadi, begitu. Baik, tentunya perlu pertimbangan matang dari pemerintah dan pihak sekolah untuk kembali membuka kegiatan belajar mengajar secara normal. Terima kasih Kak Seto Mulyadi, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, sudah bergabung di AINI Sore. Pemirsa, sejumlah profesi mengharuskan jauh dari keluarga, salah satunya petugas kepolisian. Bagaimana cara mereka melepas rindu kepada keluarga? Kami hadirkan selengkapnya usai jeda berikut ini.